Benar Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah-langkah kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Engkau Allah yang nyata buat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua di tempat dengan pengurapan yang baru. Roh Kudus berikan pewahyuan, sehingga firman kebenaran ditaburkan, tertancap kuat dan loh hati kami. Kami percaya Roh Kudus berdaulat dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Piye kabare Surabaya? Luar biasa apa? Panasnya ya Pak Gembala. Aduh, terima kasih sama keluarga Pak Agus. Bu Indira, saya tadi malam tidur nyenyak sekali. Terima kasih Pak Gembala, senang sekali saya boleh melayani. Saya dipastikan ke Surabaya itu 4 bulan sekali, saya masih punya orang tua. Hidup adalah kesempatan, selama kita masih bisa jumpa orang tua, keluarga kita, mari gunakan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama buka Kejadian. Saya undang sama-sama berdiri. Kejadian 26. Ayat 18 sampai 33. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang masih mencari jujurlah not yet. Not yet itu belum ya. Yes or not yet? Oke ya. Kita akan baca bergantian. Pria ayat genap ayat 18, wanita ayat ganjil ayat 33. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pria 18, 3, 2, 1. Wanita, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?
Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Sama-sama. Lalu dinamainya sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengalah itu indah. Apa saudara? Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Yang rela untuk mengalah angkat tangan. Yang tidak mau mengalah silakan angkat kaki. Saya mengajar di salah satu STT. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu biasa yang khotbah para mahasiswa melatih mereka untuk belajar berkhotbah. Tapi hari Sabtu kami para dosen bergantian. Hari itu kebetulan tugas saya. Di depan saya itu ada 2 pemain gitar mahasiswa dan 1 song leader. Saya kagetnya begini, mereka mau menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, tapi ujung-ujungnya gegeran. Saudara tahu enggak kenapa? Yang satu maunya lagu gini, seperti rusa yang haus. Yang satu, seperti rusa rindu sungaimu. Yang satu, seperti rusa merindukan air. Jadi 3 orang itu dewek-dewek. Terus yang main gitar bilang gini, ini sebenarnya mau pakai rusa yang mana? Yang mahasiswa saya orang Medan bilang, aku mau yang rusa ini. Yang Ambon bilang, aku mau rusa yang ini. Terus yang satu, yang orang Kupang, aku mau rusa yang ini. Sampai kami harus menengahi. Dengar baik loh, kalian itu mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, karena merasa mau minta benernya dewe, akhirnya ribut. Kadang-kadang kita ribut bukan karena hal yang besar, tapi hal yang kecil. Betul atau benar? Haleluya. Hari ini kita akan belajar seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani, seorang kepala keluarga yang luar biasa, yang namanya adalah Ishak. Mengapa Ishak diberkati? Karena Ishak adalah pribadi yang rela untuk mengalah. Bu Dewi, kalau cantik itu indah. Betul, kalau ganteng itu ya indah. Tapi kalau mengalah itu untuk orang yang rendah hati, mengalah itu kesukaan. Tapi untuk orang yang ego, mengalah itu tertekan. Betul nggak bapak-bapak? Haleluya. Oh, mengalah itu enggak gampang. Kalau sabar kayak Pak Gembala mah bisa. Paling cuma ngelus dodo, betul enggak? Ada beberapa faktor yang membuat orang susah untuk mengalah. Yang pertama, faktor ego. Suami saya dulu kerja, sekarang sudah pensiun. Punya bos. Di belakang meja kerjanya tulisan begini. Pasal 1, bos selalu benar. Pasal 2, kalau bos salah, lihat pasal 1. Lah ini kan juga benernya dewe, betul enggak? Enggak mau dikalahkan dan enggak mau ngalah, betul enggak? Dasarnya memang egois. Haleluya. Faktor yang kedua, kenapa orang enggak mau mengalah? Termasuk yang namanya pola asuh. Perilaku yang terbentuk sejak kecil. Setuju dengan saya? Pak Trisno ini kan orangnya suka ngalah. Dipastikan anaknya juga sabar, suka mengalah. Betul enggak? Halo? Abraham itu suka ngalah. Dan benih ini turun ke anaknya. Anaknya juga suka mengalah. Dari pengalaman kami melayani, bagaimana karakter orang tua itu tanpa disadari turun kepada anaknya. Betul atau benar? Anaknya suka bola, bapaknya suka bola. Anaknya suka bola. Bapaknya suka mancing, anaknya suka mancing. Maknya suka nonton Ikatan Cinta, anaknya melak-melak. Betul enggak? Itu pola yang terbentuk. Saya kaget, saya pernah di Kupang. Mama cerita sama saya, aduh mama pendeta, kita pendeta panggil mama kalau di Kupang. Sedih sangat kita. Kenapa kak? 5 hari nggak ada listrik. Iya sih,
Kalau nggak ada listrik ya susah, nggak bisa masak, air nggak nyala. Bukan begitu Mama, maksudnya kita ketinggalan episode 5 episode Ikatan Cinta. Wih, saya kaget tuh. Terus saya tanya gitu, ceritanya bagaimana? Jadi begini, sebenarnya Andin itu enggak salah, tapi difitnah. Cuma kan Aldebaran terlanjur cinta itu bisa cerita. Terus saya tanya Pak Gembala, saya mau tanya ya Kak, khotbah gembalamu perjamuan kudus minggu lalu itu apa? Wah, enggak ingat tuh pendeta halu. Sinetron bisa ingat, tapi khotbah gembala enggak ingat. Saya mau tanya yang tadi, yang kemarin minggu lalu, setiap beribadah angkat tangan. Loh, kok enggak angkat tangan? Yang khotbah siapa minggu lalu? Pak Ketua ya? Oke, khotbahnya tentang apa? Loh. Aduh Pak Tris. Haleluya, sayap kanan. Masih ingat khotbahnya Pak Tris? Sayap tengah? Sayap kiri nanti putar YouTube-nya lagi ya. Haleluya. Loh, soalnya saudara saya itu punya anak. Waktu masih kecil-kecil Moses sama Nathan itu. Pulang sekolah minggu, pasti tak takoni. Grace dipanggil, Grace tadi ceritanya tentang apa? Oh tadi itu mah Maria sama Marta, Marta sibuk, Maria dengarkan Tuhan berfirman. Oh sudah. Nathan ditanya, kok tadi sekolah minggu ceritanya apa? Abal-abal lebel-lebel. Loh, Mama jadi hamba Tuhan itu dari umur 13 tahun sebelum sekolah Alkitab saya sudah melayani. Mama nih baca Alkitab loh kok. Tahun ini itu 23 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada itu cerita abal-lebel gitu. Iya loh Mama nggak percaya ya. Tanya sama guru sekolah minggunya. Ceritanya abal-abal lebel-lebel. Terus suami saya nggak percaya Pak Gembala ditelepon. Kakak mau tanya. Kenapa Pak Abraham? Tadi sekolah minggunya apa judulnya? Nabal dan Abigail. Wah, haleluya. Kenapa? Nggak fokus. Kalau ada fokus, saudara fokus, khotbah saya tentang Isa. Karena blank, ditanya suaminya nggak ke gereja karena ngantuk nonton bola tadi malam. Mak, tadi Bu Dewi khotbah apa? Tadi tentang apa ya, Isboset atau Ismail? Yang penting sama-sama Is. Saudara nggak fokus, betul nggak saudara? Hari ini fokus, bilang kanan kiri, fokus sama pendeta gaul itu ya. Haleluya. Terus yang kedua, yang ketiga, kenapa orang nggak bisa mengalah? Yang ketiga, karena karakter dasar yang dia miliki. Ada 4 karakter. Yang pertama adalah kolerik. Kalau orang kolerik itu susah untuk ngalah. Aku dan aku. Betul nggak Pak Kem? Yang kedua, karakter melankolik. Yang ketiga, karakter sanguin. Yang keempat, karakter pragmatis. Yang saya bilang tadi, kalau karakter kolerik itu semua keputusan harus di dia. Orang lain ngomong nggak pernah didengar. Biasanya ini bapak-bapak. Tapi tidak semua bapak-bapak. Amin. Haleluya. Pokoknya kalau aku udah putuskan tidak boleh dilawan. Pernah dengar suami seperti itu? Di sini tidak ada. Haleluya. Kolerik itu paling cocok menjadi seorang pemimpin. Karena dia punya keputusan. Dia tegas, dia disiplin. Orang seperti ini paling cocok jadi ketua kaum pria. Amin. Yang kedua, karakter melankolik. Melankolik itu mau mengalah, diam dan tertekan. Amin ibu-ibu. Melankolik itu orangnya sensitif. Saya itu kalau di satu daerah, saya suka makanan khas gitu. Saya suka tanya, makanan enak daerah sini apa Mbak? Oh kalau Gresik Bu Pendeta nasi kerawu. Loh saudara kalau melankolik itu Bu Dewi itu jangan-jangan ngomongin saya itu. Jangan-jangan lipstik saya terlalu tebal atau jambul katulistiwa saya terlalu tinggi. Loh padahal saya tanya makanan. Kita peka boleh loh, harus. Tapi jangan kebablasan. Uji setiap roh. Yang setuju katakan amin. Tapi melankolik itu gampang kan. Yang ketiga, karakter sanguin. Sanguin itu seperti saya. Seperti mamanya si Elisa. Itu sanguin. Kalau pertama nggak kenal dipikir sombong. Tapi begitu kenal seru. Kita bisa cerita apa aja. Kalau orang sanguin itu begini. Baru kenal sudah bilang begini. Tinggal di mana? Ya kan? Oh
sudah lama di gereja karena ngomong, jalin hubungan. Kalau orang sanguin tuh gampang ngalah. Kenapa? Gak mau resek. Yang penting hidup damai dengan semua orang. Amin. Saya itu tipe sanguin. Ketemu siapa aja saya gampang cerita, gampang ngobrol. Tapi ada tipe yang keempat. Tipe pragmatis. Biasanya dimiliki kaum bapak. Pragmatis itu begini. Mengalah kenapa? Karena gak mau pusing. Saya ketemu karakter seperti ini. Saya kaget-kaget. Saya di Jawa Tengah, gak tahu udah pernah cerita belum. 4 hari saya di sana. Hanya 4 pasal yang kata-kata yang saya dengar. Selamat pagi Bu Dewi, sudah sarapan? Sudah. Dia pulang makan siang? Selamat siang Bu Pendeta Dewi, sudah makan? Sudah. Sore. Selamat sore Bu Dewi, sudah mandi? Sudah. Malam terakhir. Selamat malam Bu Dewi, selamat tidur. Saya sehari ora apa-apa wong tamu ya saudara. 2 hari blangkemen saya masih diem. 3 hari, kok cuma begini? Suami istri itu lucu. Istrinya masak sayur asem. Pak, sayur asemnya gimana? Lumayan. Nasinya tambah enggak? Sambelnya pedas. Istrinya bilang sama saya, Bu Dewi, saya 15 tahun menikah sama pria seperti ini. Ngomong seperlunya, tidak banyak bicara. Hanya kalau ada keperluan darurat dia mendatangi saya. Ngerti maksud saya? Saya bilang begini, Cece 15 tahun tertekan, anaknya 3. Kalau nggak tertekan anaknya 15. Betul nggak saudara? Saya bingung ngadepin orang seperti ini. Saya udah harus pulang ke Jakarta hari Sabtunya. Jumat malam itu. Saya lagi keluar, papasan dia. Dia mau keluar, saya begini papasan. Langsung saya sapa dia. Salam Kak Ateng, sebentar lagi saya mandi. Habis mandi saya makan malam. Habis makan malam saya mau ngobrol sama Koko. Karena saya 4 hari di sini saya nggak pernah diajak ngomong sama Koko. Langsung lagi nih, ini penginjil bener-bener bombardir saya. Dan malam itu terjadi pemulihan. Ternyata begini, masa lalunya ketika dia ikut orang tuanya, bapaknya juga begitu. Ditanya sama mamanya gini, Kalau suami Anda ditanya sambil pegang HP, Pak cabai 100.000, SPP anak naik, Bapak makan sekarang, nah itu pragmatis. Saya kan banyak ngisi di anak muda. Satu saat anak muda bilang gini, Cece, kata cucu kalau kolerik itu cocok jadi pemimpin, ya. Kalau melankolik jadi pendoa, Kalau sanguin cocok jadi penginjil, Terus kalau pragmatis, wah saya mikir Pak Gem, kalau pragmatis nginjil ya bingung masa pakai bahasa Tarsan toh. Saya bilang begini, kalau tipe pragmatis paling cocok pegang kantong kolektor dan mengedarkan kantong kolektor. Maksud Cece, kan mukanya sangar toh, apalagi kalau ada tatonya. Langsung gini, mau ngasih cemban jadi gocap. Ini hanya intermezzo saudara. Ternyata begini, orang susah untuk mengalah karena memiliki karakter asli yang seperti itu. Tapi nasihat saya satu loh. Orang yang sudah kenal Kristus, 2 Korintus 5:17, harusnya berubah. Enggak selamanya kolerik, mau diperbaharui. Enggak selamanya melankolik, mau diperbaharui. Tidak ada lagu, aku masih seperti yang dulu, enggak bisa. Perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya memulihkan cara pandang kita. Amin. Lah itu Sakeus kan ketemu Tuhan. Dari orang yang pelit, cedil, medit, kedekut, jadi orang yang murah hati. Amin. Jangan sebelum ketemu Tuhan suka meso, suka ngamuan, tapi sampai hari ini tetap ngamuan. Bilang kanan kiri, yang jelas bukan kamu ya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Isa. Bagaimana Isa adalah pribadi yang mengalah. Cirinya yang pertama, pribadi yang mengalah itu seperti apa? Rela melepaskan haknya. Ya setuju katakan amin. Enggak ngotot. Ceritanya begini, lihat tangan saya. Isa itu punya bapak namanya siapa?
Namanya siapa? Jangan sampai namanya Gideon, tak suruh sekolah minggu lagi saudara. Bapaknya Isa itu namanya Abraham. Abraham pernah ada di daerah itu ketika musim kering. Dan Abraham itu menggali sumur. Tapi orang Filistin itu jahat. Sumur yang pernah digali sama Abraham semuanya ditutup. Dan ketika Isa ada di daerah itu, Isa enggak banyak bicara. Dia bilang sama pegawainya, itu sumur bapakku dulu. Sekarang kamu gali. Dengar baik. Yang memberi instruksi adalah orang yang takut akan Tuhan. Betul atau benar? Bu Dewi gimana kok Bu Dewi tahu Isa takut akan Tuhan? Isa itu punya pola hidup seperti bapaknya. Kejadian 12 ayat 8. Kemanapun Abraham pergi, Abraham itu membangun mezbah, Abraham berdoa, Abraham mencari Tuhan. Tadi ada 25 katakan. Isa membangun mezbah, menyembah Tuhan di daerah asing di mana dia sedang berada. Ternyata begini, orang yang mencari Tuhan, apa yang dikatakan pasti dari kenyataan. Ketika Isa perintahkan gini, gali sumur, kalau enggak takut akan Tuhan, sumur itu akan tetap kering. Betul tidak? Orang yang takut akan Tuhan, apa yang dikatakan itu perkataan iman. Amin. Haleluya. Perkataan iman itu mengubahkan yang enggak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi nyata. Itu sudah ditutup bertahun-tahun. Ternyata ketika menggali, yang tadinya mati, muncul sumurnya, airnya berbual-bual. Dengar baik, kalau Anda dan saya hidup takut akan Tuhan, langkah-langkahmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tiba-tiba orang Filistin melihat, loh kok aneh ya, padahal sudah lama ditutup ya, kok keluar air, kok bisa ya? Orang Filistin gak pernah tahu, kenapa bisa terjadi? Karena yang berikan perintah adalah orang takut akan Tuhan. Karena orang Filistin itu iri. Dia ngomong begini. Sekalipun orang-orangmu yang menggali. Tapi secara hukum, ini daerah kami. Ini wilayah kami. Kamu cuma numpang. Jadi kamu gak punya hak untuk menguasai sumur yang kamu gali. Kalau saya jadi Isa, Mbak Indira, saya bilang gini, hei, kamu itu gimana? Bertahun-tahun kenapa kamu gak gali? Giliran saya gali, keluar air, kenapa kamu iri? Betul gak? Iya dong. Saya sendiri kok jadi Isa, apalagi Isa punya istri. Istri-istri itu gak zaman dulu, zaman now, selalu ikut campur tangan urusan suami. Betul gak bapak-bapak? Pak ojo pak, enak aja. Kita loh yang menggali tuh orang-orang kita loh. Jangan dilepas. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Pasti begitu, betul enggak? Tapi yang luar biasa istrinya Isa siapa? Jangan bilang Dewi. Saya suruh sekolah minggu lagi. Istrinya Isa siapa? Ribka. Ribka nggak banyak bicara. Karena dia punya pendudukan diri terhadap seorang suami. Amin mama-mama ibu-ibu. Haleluya. Jangan pegang kendali atas keputusan suami. Sekarang itu gara-gara emansipasi, Pak, maafkan saya itu. Bangkitnya wanita-wanita yang dominan dan ngatur suami. Betul atau benar? Ternyata Ribka nggak campur tangan. Isa diem. Oh, kamu mau tak esek? Sudah ambil aja. Teman saya di Jakarta tanya, Dev, itu esek itu artinya resek? Oh bukan. Bahasa Inggris itu fight. Di situ ada peperangan, di situ ada perlawanan, di situ ada masalah. Oh begitu, sudah. Bagaimana saya tahu Isa ngalah? Isa perintahkan lagi. Wes ojo gegeran, gali lagi. Sumur yang kedua namanya Sitna. Muncul mata air yang berbuah-buah. Loh orang Filistin itu sudah dapat esek loh ketika dia lihat berkat baru. Aduh, kok enak yo. Isa tadi gali sama orang-orangnya yang gali itu keluar mata air. Dia ngomong lagi, orang lu kalau iri, selamanya iri, betul enggak? Sekalipun sekali berorang Kristen,
Kalau hatinya nggak mau disunat, nggak mau bertobat, suka iri. Betul nggak? Orang dipakai pelayanan sama Pak Gembala, bilangnya begini. Oh, iku ngatok, iku cari muka, Mbak Patris iku. Makanya masih dipakai. Oh, salah saudara. Belajar positif, jangan iri. Haleluya. Haleluya. Orang Filistin tuh iri saudara. Memang ini kamu yang urus sama tukang-tukangmu ya. Tapi ini kan wilayah kami. Pergi kamu dari sini. Ini sumur, ini hak kami. Kalau orang Jawa sih mungkin masih begini. Ya wes ora apa-apa. Kalau suku Batak atau suku Madura ya kan. Siji gak popo kok Joko ya. Nek kedua kali tak caro kok. Betul enggak saudara? Kadang-kadang kalau sekali kita bisa rela lepaskan hak kita. Tapi kalau dua kali, oh Bu Dewi ngalah dincak-encak. Betul enggak saudara? Dalam pemikiran kita, kalau kita mengalah, kita kalah. Betul atau benar? Halo? Sesungguhnya ketika kita mengalah, kita sedang belajar menyalipkan daging kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Filipi 2:8. Yesus itu rela mengalah, mengosongkan diri menjadi manusia. Lah kalau kita murid Kristus, ngaku anak Tuhan, tapi sukanya ngotot, gak mau ngalah, anak sopo? Loh yang ngomong saudara ya, bukan saya ya, betul enggak? Ketika esek diambil, lepas. Oh, mau esek. Ya wis pepen. Mau sitna, aku ora popo. Taunya saya dari mana? Ayat 20 sampai 22. Ishak bilang sama orang-orangnya, sudahlah, kamu gali sumur lagi. Sumur yang ketiga, Rehobot. Artinya di sini Tuhan memberi kelonggaran. Di sini Tuhan memberi kelegaan. Percaya saudara, kalau orang mengalah, berkatnya itu indah. Yang setuju katakan amin. Suami istri kenapa nggak mau mengalah? Kadang-kadang pertengkaran suami istri itu terjadi kenapa? Gak mau mengalah, merasa paling benar sendiri. Betul enggak saudara? Saya udah pernah cerita tuh, belum saya lupa. Satu saat kami menangani permasalahan suami istri, gak mau mengalah dua-duanya. Saya mau doa malam, gembala saya bilang gini, Dev, kamu di mana? Saya di rumah Bapak. Kamu sama Abraham pergi ke rumah orang itu. Mereka ribut besar minta cerai. Oh baik, kami gak jadi doa malam. Kami ketok pintu. Sudah tahu kalau orang ribut besar, nggak dengar kita udah ketok pintu. Kan Pak Abraham itu orangnya kan kalem kan. Salam gitu. Saya kan Batak, saya itu Jawa tapi suara saya Batak. Salam, nggak dengar juga. Pak, nggak dengar Pak. Lo ribut besar. Ya wes, ayo kita berdua gedor bareng. Dor salam, kita kompak. Kaget mereka langsung diem. Hebatnya jemaat itu ya. Kalau sedang bertikai, sedang bertengkar, kalau pendetanya datang, Pak Trisno, salam langsung. Pak, kita selesaikan dalam waktu yang sama dan tempo sesingkat-singkatnya. Pak Tris pulang, kita lanjutkan lagi. Saya masuk sama suami. Kami duduk. Ini meja, ini saya dan suami. Ini istrinya, ini suaminya. Suami saya cuma tanya begini Pak Gem. Kok, kenapa toh kok kayak begini loh? Kalian tuh suami istri loh. Tiba-tiba suaminya berdiri dan bilang gini, Pak Abraham tahu enggak? Istri saya itu enggak bisa jadi penolong itu Pak gitu. Memang dasar istri, maafkan saya cuma niru ya. Istri goblok. Istrinya langsung berdiri. Dengar ya, yang goblok bukan aku. Kamu yang goblok mau kawin sama wanita goblok. Saya diam saudara. Saya pikir, ya no bener ya, kenapa goblok dikawinin ya? Mereka perang saudara. Tiba-tiba suaminya bilang, ini loh Pak Abraham ya. Istri nggak tunduk sama suami. Makanya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5 cocok ditulis untuk wanita seperti dia. Istri langsung berdiri. Pak Abraham dengar ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Kenapa dia nggak diberkati? Berkatnya terhalang. Dia nggak mengasihi saya. Dia nggak menghormati saya. Aduh mereka perang firman saudara. Suami saya langsung bilang, stop. Suami saya cuma bilang, selama nggak ada yang mau mengalah, pernikahan kita bisa hancur. Betul atau benar? Cinta itu bicara tentang kita. Bukan tentang kamu dan saya loh. Kalau bicara tentang kita, apapun diselesaikan bersama-sama. Amin. Saya bukan pasangan sempurna lah.
Saya sama Pak Abraham itu pasti ada gejolak-gejolaknya lah. Suami sudah tahu kalau sudah tegangan tinggi, langsung dia ambil minum, air minum. Udah mau minum sana sudah. Kalau saya sudah cerewet.com.id, langsung dia, wes aku tak cari angin. Kalau saya udah reda, dia balik. Coba saudara, kalau sini marah, sumbunya kompor meledak, betul enggak? Halo, ingat loh ya, suami istri itu pewaris tata kerajaan Allah, rekan, bukan lawan. Amin. Saya pernah mendengar pertengkaran tuh Patrisno sampai kaget saya. Suaminya bilang begini, dengar ya Maya, mulai hari ini kita bicara seperlunya, hanya untuk urusan anak-anak. Jangan ngomong apa-apa sama saya. Saya bilang begini, Pak, maafkan saya ya. Ketika Anda menikah, sebelum menikah pacaran, itu kalau pacaran, dari tikus tontong, tikus laci, tikus sawah, diceritakan. Sampai di rumah, udah nyampe rumah sayang, selamat bobo, masih nyambung setengah jam, 1 jam. Betul enggak? Tapi kenapa setelah menikah? Komunikasi sulit. Halo, rusaknya pernikahan salah satunya komunikasi yang tidak terjaga dengan baik. Halo, istri bukan hanya butuh uang, tapi butuh uang juga. Tapi butuh perhatian. Amin ibu-ibu? Haleluya. Kadang-kadang pria salah, kalau udah ngasih belanja gitu ya, dipikir semuanya sudah selesai. Amin bapak-bapak. Bilang sama suamimu, belanja tok gak cukup. Amin. Tapi negatifnya belanja yang mumet. Betul enggak saudara? Butuh perhatian. Dengar ini kami para wanita, bapak-bapak ya. Kami itu mau diajak ngobrol. Halo. Jangan ngobrol, ujung-ujungnya gegeran. Betul enggak? Kadang-kadang ngobrol baik-baik, lihat TV. Saya menyelesaikan masalah sampai ketawa Pak Gem. Jadi ada tokoh jahat di TV itu. Suaminya kan bilang gini, iya ya kenapa ya Bu bangun tuh jadi orang kok jahat banget. Istrinya jawab begini, ya kayak mampu kan kayak gitu cerewet. Itu cuma gara-gara nonton sinetron. Mereka ribut besar sampai kami ditelepon untuk mendatangkan kami untuk menyelesaikan mereka. Dengar istri-istri, belajar tetap bijak. Jangan memancing emosi suami, yang susu katakan amin. Lah kawan ngomong sama wanita itu Pak Gem repot lah, kecuali Bu Gembala mah diam ya. Ngomong sama wanita itu, masalah kecil jadi besar. Masalah besar tambah melantak kemana-mana. Kadang-kadang pria itu pusing. Betul enggak bapak-bapak? Halo, belajar jadi istri yang bijak, amin. Ada saatnya diam, ada saatnya bicara, amin. Haleluya. Kalau untuk prinsip kebenaran, kita harus ngotot. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Tapi untuk meredakan konflik, relakan hatimu untuk mengalah. Loh aminnya mana? Amin. Jangan ngotot. Jangan minta benernya sendiri. Enggak selamanya suami benar. Enggak selamanya istri benar. Enggak selamanya anak benar. Kami sebagai orang tua, kalau kami salah, kami berani loh minta maaf sama anak kami loh. Saya bilang, Papa mama bukan orang tua yang sempurna. Kalau kami salah, kami minta maaf ya. Maafkan kami. Jangan mentang-mentang aku kepala keluarga. Keputusanku harus benar dan paling benar. Kadang-kadang kami akhir tahun setelah selesai urusan Natal, kami kumpul, suka saya anak-anak tanya. Liburan kemana? Moses, Bali, Nathan, Surabaya. Si Grace di rumah saja. Nah, anak 3 itu beda-beda Pak. Terus bapaknya tanya, kamu mau kemana Ma? Terserahlah, baiknya papa gimana. Jangan menjadi penentu. Bicarakan semuanya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Akhirnya Bapak bilang, terus maunya gimana ini? 1 Bali, 1 Surabaya, 1 Tangerang. Terus bapaknya ambil keputusan. Papa putuskan kita ke Surabaya. Kita lihat nenek, ibu saya udah umur 78. Kita nengok nenek tapi kita juga melayani. Yang si Grace, cucu. Terus bapaknya bilang, tapi begini Ce ya, kita di Surabaya, tapi Cece nggak boring. Nanti kita ajak ke Tunjungan Plaza, ke Galaxy Mall, kita ke Royal Plaza. Nah dia baru tersenyum. Semuanya kesepakatan.
Jangan istri nggak suka mancing, dipaksa mancing, boring, betul nggak ibu-ibu? Belajar mengerti suami. Saya jujur Pak, saya nggak suka bola. Tapi gara-gara kalau setiap ada bola, Piala Euro, Piala Dunia, suami anak-anak sudah manteng depan TV. Saya termasuk alarm toh yang harus stop ya, soalnya besok sekolah, stop besok kerja. Saya bikinin teh, ngerebus kacang, gitu saudara bikin apa jahe gitu. Lihat kan, waduh ganteng-ganteng yo. Permainannya jujur lah. Bola itu jujur permainannya, wah keren juga. Belajar tentang kejujuran. Dari situ saya mulai tertarik. Yang nggak suka bola, sekarang jadi suka bola. Amin ibu-ibu. Kalau suamimu suka bola, temenin nonton bola. Jangan ngomel. Amin ibu-ibu. Haleluya. Ya memang nggak gampang menyingkirkan ego pribadi untuk jalan sama-sama suami. Bisa sehati sepikir. Itu nggak gampang. Perlu latihan. Amin ibu-ibu. Suami memahami istri juga perlu latihan. Amin bapak-bapak. Kita menikah dengan makhluk aneh. Kadang nggak hujan, nggak angin nangis. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngamuk. Betul enggak? Wanita adalah makhluk yang misterius. Tapi percaya satu hal. Kita semua sedang berproses. Yang setuju katakan amin. Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Saya selalu katakan ini. Kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna. Tapi kita bisa mencintai dengan cara yang sempurna, caranya Tuhan. Selama ada kasih dan pengampunan, pernikahan bisa diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang siap untuk mengalah? Kok cuma setengah tiang loh Pak Gembala? Berarti mengalahnya tidak rela ini saudara ya kan? Bu Dewi susah, Bu Dewi mengalah. Dengan kekuatan kita nggak mampu loh. Betul enggak? Bagaimana kita bisa mengalah? Banyaklah duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Mazmur 25 ayat 14. Ketika kita dekat dengan Tuhan, firman-Nya, perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Kalau kita banyak dalam hadirat Tuhan, percaya begini, karakter ilahi, karakter Kristus itu akan turun dalam hidup kita. Yang tadinya ngamuan jadi sabar. Amin. Yang tadinya pelit jadi murah hati. Yang tadinya kasar menjadi halus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong untuk memperbaharui kita dari hari ke hari. Amin. Jangan bilang gini, suka sembayang tapi suka gegeran. Terus nyembah sopo. Halo. Karena ketika kita dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyembah, Tuhan sedang memperbarui karakter kita. Amin. Ketika Isa ada dalam hadirat Tuhan, secara manusia, aduh itu hakku, itu dirampas, itu milikku, rasanya nggak terima. Tapi hadirat Tuhan akan memulihkan kondisi hati saudara untuk bisa rela melepaskan hak saudara. Yang setuju katakan amin. Banyak-banyak berdoa, amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, firman itu mendarah daging dalam hidup kita. Ketika menghadapi situasi yang sulit, Roh Kudus akan bicara lewat firman-Nya. Betul atau benar? Rasanya mau marah Bu Dewi, rasanya mau ngamuk. Tiba-tiba keluar 1 Petrus 3. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Aduh, aku harus sabar sama suamiku. Aku harus sabar sama anakku. Amin ibu-ibu. Aku harus sabar sama mertuaku perempuan. Amin mak-mak. Karena jarang konflik laki-laki sama mertua laki-laki. Kalau menantu laki-laki sama mertua laki-laki, mancing bersama atau nonton bersama. Betul tidak? Tapi kalau mertua perempuan udah tertulis Pak Gembala, selalu bertikai dengan menantunya. Betul tidak? Mertua perempuan cari salahnya. Dianggap menantunya yang jahat. Menantunya juga berpikir begini, mertuaku cerewet, nggak akan ketemu, betul enggak? Kalau kita menikah dengan anaknya, harus juga terima emaknya, amin. Haleluya. Mengalah saudara, betul enggak? Kalau mertuamu cerewet, ya sudah, anggap aja siaran radio iklan sesaat. Jadi hati kita nggak terkontaminasi dengan dosa, amin. Mertua-mertua dengar nasihat firman Tuhan baik-baik.
kasih menantumu. Amin. Amin. Mertua. Aduh Bu Dewi capek dengan menantu zaman now. Gimana? Mertua sudah nasi mateng, sayur mateng, dia masih ngorok. Betul atau benar? Loh anak zaman now loh. Sabar. Amin. Haleluya. Terus yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rela mengalah? Yang pertama tadi, banyak dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, banyak baca firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki roh rela. Amin. Tuhan, berikan aku kerelaan hati untuk menerima menantuku. Tuhan Yesus, berikan aku kerelaan hati untuk menerima kondisi suamiku. Berikan aku kerelaan hati untuk bisa menerima kondisi anakku. Amin. Pertikaian konflik terjadi karena banyak menuntut. Betul enggak? Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begini, harus begitu. Saya ini melayani beberapa orang kadang-kadang bikin saya pusing kepala. Istri itu terlalu banyak menuntut. Coba Bu Deborah, dia lapor ke saya. Bu Pendeta Dewi doakan suami saya. Ya didoakan apa, sakit aja. Enggak, suami saya itu pelit. Oh ya saya doakan. Bayangkan saya cuma dikasih uang belanja 50 juta. Terus itu pembantu dia bayar sendiri, sopir dibayar sendiri, anak-anak sekolah dibayar sendiri. Terus saya tanya, lah terus 50 juta buat apa? Saya bilang, itu hanya buat beli tas, sepatu, tapi kalau keluar negeri sih ditambahin. Ya bersyukurlah, saya ini sekian aja termasuk sekolah anak, les anak, betul dah ibu-ibu? Dikasih 50 juta hanya untuk tas, baju, dan sepatu. Sampai ini gak bisa bersyukur. Terus dia bilang gini, teman-temanku tuh istrinya dijatah 100 juta Bu Dewi, aku cuma 50 juta. Dengarkan baik-baik ya. Belajar menjadi pribadi yang bersyukur. Amin. Coba kalau Mbak Indira, wes Ma, kamu gak usah pusing, aku cinta sama kamu. Wes sekolah arek-arek urusanku, pembantu urusanku, dapur urusanku. Wes tak ngasih 10 juta lah buat kamu tas sama sepatu. Guyu, betul enggak? Wes gak pusing. Kita ibu-ibu kan mikir semuanya toh. Listrik termasuk, betul enggak? Betul enggak? Listrik urusan kita, air urusan kita, urusan dapur kita. Kenapa terjadi perselisihan? Karena banyak menuntut, tidak bisa bersyukur. Amin. Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Kita akan lihat apa sih berkatnya kalau orang mengalah. Yang pertama, hubungan baik dipulihkan oleh Tuhan. Yang sisi katakan amin. Tadi Abimelek sama orang-orangnya berseteru sama Ishak. Karena iri kan. Tapi lihat, orang yang mengalah diberkati Tuhan. Dan jadi kesaksian. Abimelek sampai ngomong gini. Kami melihat kamu diberkati Tuhan. Dengarkan baik-baik. Orang yang mengalah itu diberkati Tuhan. Dan orang bisa melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Betul atau benar? Ini orang dunia loh. Abimelek ayat 28 katakan, kami sudah jahat sih, tapi ternyata kami melihat engkau diberkati Tuhan. Sekalipun iparmu, sekalipun tetanggamu, sekalipun temanmu bisa jahat sama Anda, sama saudara, tapi Tuhan itu adil, tetap memberkati. Amin. Sehingga mereka bisa melihat, lah yo Pak Tris itu tak apa-apa kok yo meneng, kok cuma mesem gitu. Dia nggak marah, tapi kok aku lihat yo, Pak Tris diberkati Tuhan yo. Mobil 1 jadi 2, rumah jadi 2 jadi 4. Amin Pak Tris. Haleluya. Orang yang jahat sama kita, satu kali kelak akan melihat kita lebih diberkati daripada orang yang jahat sama kita. Betul enggak saudara? Amin. Hubungan baik dipulihkan. Ketika Abimelek datang, Abimelek mau bersahabat. Amsal 16 ayat 7 catat begini. Jika Tuhan berkenan pada jalan hidup seseorang, musuhnya pun akan didamaikan dengan dia. Halo. Jika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, orang yang jahat sama kita, orang yang musuhi kita, akhirnya diperdamaikan dengan kita. Yang setuju katakan amin. 2 bulan lalu saya dan suami di Malaysia. Kami kongres internasional. Saya itu ketemu orang yang menghancurkan nama baik saya. Wih, saya kaget. Suami saya tanya gini, Ma, itu datang Ma.
Iya, itu yang pernah jatuhin nama kamu itu. Dia bicara seperti satu berita yang lain. Saya tahu Tuhan, hamba nggak mau terkontaminasi dengan dosa. Dia nggak tahu saya datang, saya di bangku sebelah gini. Acara belum mulai, dia di bangku tengah. Saya ajak suami saya, ayo Pak kita datangin. Saya salamin. Salam C ada di sini, dia kaget. Bu Dewi ada di sini. Iya saya juga diundang. Saya cium pipi kanan kirinya, suami saya peluk suaminya. Dia kayak orang kaget aja. Saudara kalau ngikutin marah, saya bisa balas, betul enggak? Nama baik saya dihancurkan tuh hampir 5 tahun. Dia bicara A, B, C, D. Suami saya cuma bilang gini, kebenaran gak usah dibela, akan nampak dengan waktu. Amin Mbak Indira, gak usah dibela, gak usah ngotot. Karena Tuhan itu adil, Tuhan dan waktu yang akan membantu kalau kita benar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Respon hati harus benar. Terus yang kedua, orang yang mengalah itu bukan hanya rela melepaskan haknya, tapi rela untuk mengampuni. Loh, kok gak ada amin? Rela untuk mengampuni. Orang susah untuk mengampuni kenapa? Melihat bobot dosa. Melihat frekuensi dosa. Melihat apa? Rentang waktu dosa. Wanita itu kalau udah disakiti, saudara. Wanita itu kalau pria bicara sedikit, tapi nyelekit dan bikin hati sakit. Betul enggak ibu-ibu? Wanita terluka loh, tergores hatinya. Betul atau benar? Kalau yang ngomong wanita cerewet kayak bebek, nggak ngefek. Betul enggak bapak-bapak? Tapi sekali pria ngomong, kamu itu jadi istri nggak bisa urus keluarga, nggak becus. Langsung kita luka. Betul atau benar? Ternyata yang luar biasa begini. Ketika Abimelek datang, bilang Isa, kami telah melihat engkau diberkati Tuhan. Isa ungkapkan kekecewaannya. Ya kan kamu jahat sama aku. Tapi yang luar biasa begini. Isa menerima persahabatan itu. Buktinya apa? Mereka makan bersama. Jadi gereja ini ya, kalau ada masalah, suami istri ada masalah, didamaikan dengan cara makan bersama. Yang setuju katakan amin. Nggak usah makan mewah, sego pecel selesai, sego soto selesai, amin. Yang penting mangan, amin. Loh, ketika Isa berdamai dengan Abimelek itu, mereka duduk bersama, mereka makan bersama. Berdamai itu begini, nggak usah membiarkan luka itu menganga dengan terus mengingat-ingat kesalahan. Wanita itu paling gampang mengingat kesalahan, betul enggak? Kejadian udah 10 tahun lalu, sudah 20 tahun lalu, masih disimpan di memori. Betul atau benar? Minta Roh Kudus tolong saudara, supaya saudara melepaskan pengampunan dengan benar. Karena kalau enggak akan terngiang-ngiang dan potensi sakit hati akan timbul lagi. Betul atau benar? Hari ini Roh Kudus tolong kita untuk kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni. Ketika Isa mengampuni Abimelek, Isa enggak ungkit lagi, katakan apa adanya, tapi menerima jabatan tangannya. Ada orang bilang begini, Bu Dewi saya sudah mengampuni. Kita kerjain sama teman-teman Pak Tris. Bu, Enci itu datang. Dia bilang gini, udah aku tak pulang aja. Loh, katanya mengampuni, enggak mau tatap muka, ya udah bisa. Pemulihan itu harus terjadi dengan tatap muka. Aku mengampuni apa? Ketemu hatinya sakit lagi. Itu pengampunannya belum sempurna. Halo. Orang nggak bisa mengampuni karena lihat apa? Jenis dosa. Bu Dewi kan dia ngambil manggaku. Oh mangga 1 kilo 10.000. Diampuni gampang. Betul enggak? Tapi langsung diambil suamiku, diambil pelakor. Susah untuk mengampuni. Betul atau benar? Apalagi kita udah nolong orang. Bukannya dapat nama baik, kita dielek-elek, dietrek-etrek, itu sakit loh. Betul nggak saudara? Pernah nggak ngalamin? Sudah baik sama orang, sudah nolong orang, tapi nama baik kita dihancurkan. Pernah ngalamin? Tapi dengar baik, Allah itu adil. Belas kasihnya tetap untuk orang-orang yang rela mengalah. Amin. Kadang-kadang kenapa nggak mau mengampuni? Melihat frekuensi dosa, kesalahan yang diulang-ulang. Akan susah untuk mengampuni. Apalagi papa saya itu Cina Toto. Dibohongi 1 kali. Sampai menutup mata dia susah untuk mengampuni. Betul atau benar? Prinsip pengampunan itu begini saudara. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya, harusnya saya pribadi yang mudah mengampuni. Doa papa kami kan bilang gini.
ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hati kita dulu yang beres. Amin. Ada orang bilang, sampai mati loh, sampai mati. Kita nggak pernah tahu. Betul nggak saudara? Aku nggak mau ngampuni Bu Dewi sampai mati. Siapa Anda? Saudara, kalau saya lihat yang namanya jenis dosa, rentang waktu dosa, frekuensi dosa, saya nggak layak melayani Tuhan. Betul enggak? Kalau Tuhan lihat itu loh, kalau Tuhan perhitungkan itu, Dev, kamu nggak layak melayani. Lu kenapa Tuhan? Karena kamu suka sakit hati. Kamu cuman gara-gara tewelmu diambil orang, kamu sampai nggak mau nyopo. Aduh, kamu tahu nggak Dev, kamu itu nakal. Waktu SMA bilangnya sekolah tapi ke bioskop. Kalau Tuhan lihat dosa saya nggak layak melayani Tuhan. Tapi karena Tuhan bereskan dosa saya, itu yang buat saya layak melayani Tuhan. Kalau kita diampuni, jangan pernah sombong untuk tidak mau mengampuni orang lain. Amin. Yang pertama, hubungan baik dipulihkan. Terus yang kedua, kalau orang yang mengalah, bukan hanya hubungan baik dipulihkan, tapi berkat-berkatnya ditambahkan. Jadi ketika Ishak sama Abimelek sedang berdamai, tiba-tiba orangnya Ishak datang. Pak Ishak menghadap. Ya, ada apa? Kami sudah menggali sumur lagi. Sumur itu dikasih nama Seba. Seba itu artinya 7 mata air. Suara saya masih terdengar? Belakang masih dengar? Oke. Orang Filistin dapat Esek sama Sitna. Dapat berapa? 2. Sedangkan Ishak yang mengalah dapat Sitna sama Seba atau Betseba. Seba itu artinya ada 7 mata air. Satu sumur mengeluarkan 7 mata air. 1 tambah 7 berapa? 8. Orang Filistin dapat 2. Ishak dapat 8. Akeh ndi? Banyak yang 8. Tepuk tangan untuk orang yang rela mengalah. Berkatnya indah. Amin. Hari ini suami istri nasihat saya, relakan dirimu untuk mengalah. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan turun atas keluarga kita, turun atas gereja kita. Kalau ada masalah di gereja ini, nggak ada gereja yang nggak ada masalah. Semua gereja ada masalah. Nggak usah dikit-dikit pindah dan ngotot. Emangnya gereja cuma GKI Kana? Ada gereja GPDI, GBI, ada gereja yang lain-lain. Itu nggak dewasa. Tetap bertahan di sini sampai Tuhan tolong untuk kita memulihkan hati kita supaya iman kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Amin. Gak ada pesan gembala. Saya sama Pak Tris kalau WA hanya urusan tanya kabar sama jadwal. Nggak pernah Pak Trisno bilang begini, jemaatku kondisinya begini-begini. Nggak pernah, ya kan Pak? Biarkan hari ini yang terjadi adalah pesan Tuhan untuk gereja ini supaya menjadi jemaat yang rela untuk mengalah. Amin. Yang terakhir saya mau cerita, sebelum COVID kan jadwal saya di Surabaya selalu ada. Saya diundang teman saya khotbah di Tengger. Yang tahu Tengger angkat tangan. Tengger itu dekat Nongko Jajar, naik ke atas Bromo. Tahu Tengger? Ada yang tahu? Pokoknya dekat Bromo, tak ceritani. Saya itu datangkan Sabtu. Mahasiswa saya antar saya kan bantu di Nongko Jajar. Kami naik sepeda motor ke Tengger. Biasalah pendeta duduk di depan, saya duduk di depan. Ibu gembalanya dampingin saya. Lah kok saya kan datang 8:30, ibadah mulai jam 9. Saya nggak mau telat jadi seorang pembicara. Lah kok 10 menit lagi Pak Gembala bawa pendeta juga. Saya tahu pendeta dari mana? Pakai dasi sama jas. Ah ya sudah, saya diem. Terus istri akan kaget. Loh Pak iku sapa Pak? Lah ini kan pembicara hari ini. Loh Papa ya opo? Aku sudah Bu Dewi loh. Gak enak loh dia di Jakarta cuman ke Surabaya setahun 4 kali 3 kali lah. Terus loh ya opo Papa gak ngomong aku ngundang itu. Kamu juga gak ngomong aku loh. Ibu gembala Bapak gembala kegeran. Terus saya bilang begini. Sudah Pak Gem. Gak apa-apa. Biarkan Pak Irwan aja. Kan kami kenalan toh. Terus Pak Irwan bilang. Enggak Bu Dewi kan jauh. Jenengan aja monggo. Saya bilang, enggak Pak Irwan, jam 9 kurang 15. Bu Dewi aja yang khotbah. Tidak Pak, lebih baik pria, saya menghormati pendeta pria.
Bu Dewi. Pak Irwan, saya bilang Pak Irwan, Bu Dewi, Pak Irwan, Bu Dewi. Kita otot-ototan. Akhirnya Pak Irwan bilang gini, wes ngene Bu Dewi yo, karena kita udah terlanjur datang, hari ini kita sama-sama khotbah. Sampean 20 menit, terus kita selingi lagu, terus aku 20 menit. Oh kita deal. Nah first lady toh, saya pertama khotbah, sudah tahu saya akan penginjilkan gini, Pak. Saya khotbah pas 20 menit selesai, terus pujian, terus setelah itu pendeta Irwan yang khotbah. Jemaat bilang begini, seumur-umur kita tuh tidak pernah gereja kedatangan 2 pembicara. Dan ternyata hari ini terjadi kolaborasi yang indah. Saudara kalau saya sombong loh, saya akan ngomong gini, Ibu ini gimana, saya udah jauh-jauh, saya bisa ngomong sama istri saya, kita pulang, betul enggak? Kalau saya pulang saya sombong, betul enggak? Saya enggak rendah hati loh. Saya udah serahkan, monggo Pak Irwan, Bu Dewi, Pak Irwan, Bu Dewi. Terus akhirnya, gimana baiknya, gimana ya, terserah Pak Irwan lah. Hari itu jemaat bilang, kami diberkati. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Surabaya. Sering-sering aja Bu Dewi, sering enggak apa-apa. Tapi kalau berduaan ya repot, bingung saya temanya harus dipapres-papres begitu ya. Sudah tahu, ketika makan bersama, kok Irwan bilang begini, Cik Dewi itu tinggal di mana? Di Limpo Karawaci Tangerang. Gini ya Lek Cece di Surabaya. Kabaron aku, nanti tak atur jadwalmu. Kalau aku ke Jakarta ya atur. Iya, hari itu kami jadi sahabat baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Seandainya saya nggak mau mengalah, saya pergi. Atau saya ngomong gini, yang diundang aku orang jauh. Bapak silakan pulang, itu kan saya sombong. Betul enggak? Saya nggak akan punya sahabat baik. Tapi karena kerelaan untuk mengalah dan belajar mendahulukan orang lain, hari ini kami jadi sahabat. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami memberikan hormat, kemuliaan dan kemasyuran kepada Tuhan. Firman-Mu dimeteraikan atas hidup kami. Ketika kami mengalah, sepertinya kami kehilangan. Ketika kami mengalah, kami sungguh-sungguh bisa merasakan tekanan, pergumulan, dan merasa sakit. Tetapi kebenaran firman sudah dinyatakan bahwa dengan kami mengalah, melepaskan hak kami akan mengalami setiap berkat yang Kau sudah janjikan. Kami akan mendapat kelimpahan. Dan kami akan dipulihkan di dalam hubungan. Kami akan mendapatkan saudara-saudara yang baru, persahabatan, perdamaian, di mana kasih Kristus dinyatakan dengan indah dan luar biasa. Bapa, sebelum jemaat ini pulang, meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, firman Allah, kisah kehidupan Ishak akan mengalir dalam kehidupan kami. Kami sudah memiliki karakter Kristus dan kami mau hidup seperti yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, Bapa, kasih-Mu menjangkau mereka. Tuhan meluputkan dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami yang sudah hadir, kami sudah menerima berkat. Ketika nanti kami pulang, kami akan salurkan berkat ini. Bapa, terpujilah Engkau, Allah yang perkasa, yang mengasihi dan memberkati kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua jajaran menteri TNI, Polri. Kami mendoakan kepada Tuhan, pemilu tahun depan berjalan lancar, aman, damai, Tuhan dipermuliakan, karena Indonesia milik Tuhan Yesus. Kami percaya tangan-Mu akan menuntun kami untuk memilih yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan. Semua penata layanan diberkati.
hamba-hambamu diberkati. Setiap tugas bagian yang sudah dikerjakan boleh mempermuliakan Tuhan. Hambamu percaya berkat-Mu juga nyata untuk Ibu Pendeta Dewi Abraham, untuk suami, anak-anak, untuk semua pelayanan penggembalaan, untuk semua tugas jabatan yang sudah diberikan. Tuhan akan pakai lebih hari lebih indah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang membuatnya berhasil, Tuhan yang membuatnya beruntung. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sebelum pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat-Nya. Jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.